Itu si Jawa baru ngeh. Jawa temen lu? Temen gue yang ngebilangin ke gue tuh yang pertama. Yang Iya. tiba-tiba, wis, si Putri diem aja. Di makhluk itu ternyata punya nama. Namanya Putri. Namanya Putri? Putri, Bang. Oh, dia ngomong? Dia ngobrol sama temen Bang Jaki itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Badru Capslock. Kali ini gua kedatangan salah satu pendaki dari kota Tangerang ya, Bang ya. Iya, Bang. Letaknya di Poris. Poris kita orang Poris ya, Poris Tangerang kota ya, Bang ya. Kota. Bang Ais ini mau menceritakan tentang pengalaman dia saat mendaki Gunung Gede. Temennya ngambil satu pasak, tiba-tiba temennya kesurupan dan kejadian apa lagi, langsung kita dengerin ceritanya. Oh iya teman-teman, kita agak sedikit berbeda. Kebetulan kita lagi ada di camping area ya, tempat campser ya, camping area, dan kita dalam tenda kehujanan Bang Ais ya. Teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Karena sebagian penghasilan dari channel ini akan kami donasikan ke orang-orang yang membutuhkan. Langsung aja ya Bang Ais ya, kita dengerin cerita dari Bang Ais ini. Oke Bang Ais, Ya. gimana kabar? Alhamdulillah sehat Bang Badru. Ya. Malam ini syahdu banget ya Bang ya, Syahdu banget di luar hujan nih. ditemani rintik-rintik hujan. Iya. Mau cerita pengalaman apa nih Bang Ais nih? Ya pengalaman waktu naik Gunung Gede tuh. Gunung Gede Jawa Barat ya? Jawa Barat ya. Tahun berapa itu Bang? Itu saya naik di tahun 2012. 2012. Oke, langsung aja kita dengerin cerita dari Bang Ais. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, saya Ais. Saya mau menceritakan kisah saya waktu mendaki gunung tahun 2012. Itu ada kisah yang bisa dibilang ya mistis ya, Bang Adu. Iya. Nah, saya ngalamin sendiri tuh bareng teman-teman saya. Ya, saya waktu itu naik bareng teman-teman kampus. Kebetulan kita baru kuliah tuh. Masih hangat-hangatnya kita kuliah. Nah, di situ saya satu-satunya orang yang pernah naik gunung. Oh, di antara tim itu ya, Bang? Iya, Bang Badru. Jadi saya tuh kayak ngeracunin temen-temen lah. Iya. Weh, naik gunung yuk, ayo nanti gua arahin nih gitu ya. Gue udah pernah nih ke gunung ini. Nah, ya saya naik waktu itu bareng gabungan ya dari anak-anak Tangerang, Jakarta, Pandeglang, Serang, Rangkas itu teman-teman kampus. Banten ya? Banten, iya Banten sama Jakarta lah gitu. Itu gabungan tuh. Nah, dalam perjalanan itu saya udah jalan terus ya kan. Nah, saya sampai ngelewatin perkebunan. Perkebunan. Oh, Nah. itu udah mulai start pendakian? Udah start pendakian Oke. tuh. Nah, waktu saya belum masuk hutan tuh emang udah ada kejadian aneh sebenarnya dari bawah. Seharusnya itu kan kalau naik Gunung Gede Bang Badu tahu kan, kalau yang turun kita lewatin jembatan tuh yang ke jalur air. Oh iya. Biasa kadang pendaki suka ngambil air di situ buat masak. Nah, di situ saya keder sama anak-anak. Oh, sempat Saya nyasar. sempat nyasar di situ. Saya malah terus ke atas, terus lurus sampai saya tuh ketemu jurang. Iya. Yang bener-bener setapak, saya aja ngerangkap. Saya sempat heran, ini bener nggak ya jalurnya ya? Perasaan dulu kayaknya nggak kayak gini nih kalau masih di bawah. Saya udah mulai bingung tuh sama anak-anak. Nah, kebetulan alhamdulillahnya di situ ada petani. Petani, dia teriak, "Deh, mau kemana?" kata petaninya. Nah, saya bilang, "Saya mau ke atas, Pak. Mau ke Gunung Gede." "Itu bukan lewat situ, itu jurang," kata petaninya. Nah, di situ saya langsung, "Pantesan, perasaan dulu nggak gini nih jalurnya." Iya. Perasaan tuh jalurnya ya biasa gitu ya kan. Ya lumayan terlihat lah, ini kok makin lama makin sempit. Akhirnya saya ngobrol tuh sama petani, saya diarahin, saya balik lagi. Nah, baru tuh saya ketemu tuh jalur yang turunan itu. Ya, saya ketemu. Wah, saya di situ saya inget tuh. Di situ saya, oh ini dia jalur bener nih. Nah, dari situ saya mulai, oh iya, nih dulu gua kesini lewat jalurnya lewat ini nih, jalur ini nih. Emang kebetulan gue baru pertama kali itu Bang Badru. Iya. Maksudnya gue baru kedua kali. Dua kali Iya, naik Gunung Gede naik Gunung itu. Gede. Sorry ya teman-teman, agak keras-keras soal di luar lagi hujan ya. Hujan petir-petir, syahdu banget pokoknya. Ya romantis ya. Kita Bang. lanjut. Iya, itu gue udah ketemu jalur ya. Gue sebagaimana orang mendaki ya, biasalah gitu ya kan. Gue udah mulai, wah lega nih gue udah nggak salah jalur nih kali ini. Ya gue ngelewatin pos 1, gue istirahat, santai-santai lah makan-makan sama anak bercanda-bercanda. Di pos 2 begitu sama. Ya.
Ya kita sewajarnya naik pas di pos 3 tuh emang cuaca udah mulai nggak mendukung nih. Itu kabut udah turun tebel terus. Saya sempat bingung juga, tapi sebenarnya itu masih siang, masih aman lah ya kan untuk lanjutin pendakian. Ya, saya jalan aja ya kan, terus sampai Meleber tuh gerimis posisi. Simpang Maleber. Sampai simpang Meleber tuh gerimis. Terus saya sama anak-anak sempet buka playset, kita sempet ya masak-masak di situ ya kan, nyeduh-nyeduhin Indomie, kopi. Itu lumayan lama kita ketahan di situ tuh, di simpang Meleber itu tuh. Emang di situ tuh cuaca emang udah kabutnya parah sih itu. Parah itu kabutnya. Mungkin lagi itu naik emang masih ya ada sisa-sisa musim hujan lah. Saya ngelakuin pendakian lagi tuh, lanjut lagi ke atas. Ya. Itu fisik teman-teman sebenarnya udah mulai lelah ya, karena emang teman-teman tuh baru pertama kali naik gunung. Saya juga baru 2 kali tuh keduanya. Ya itu udah mulai lemah lah, udah mulai lelah lah karena dihujanin, terus jalanan licin, kabut tebel. Ya setelah kita bareng-bareng ngelakuin pendakian tuh kita sampai lah ke Surken. Surya Kencana ya. Iya, Surya Kencana ya. Ya saya sih biasa nyebut Surken gitu. Iya. Biasa nyebutnya Surken. Kita sampai lah. Anak-anak seneng dong. Siapa yang baru pertama kali naik gunung lihat Surken itu kayak berada di dunia yang berbeda gitu. Wah, baru gitu. Dengan sabananya yang luasnya minta ampun. Wah, gila itu asli itu tempat enak sih. Sampailah di Surken ya kan. Emang tuh posisi masih gerimis. Tiba-tiba teman saya dari belakang lari ke depan. Mukanya panik banget tuh orang asli. Saya bingung pas ngeliat dia lari. Ada apaan ya? Dia teriak-teriak soalnya manggil saya. Berhenti ya kan, dia berhenti kan tuh, berhenti. Ini ada apa? Woi, ada apaan? Tuh namanya si Jawa, teman saya tuh namanya si Jawa. Tuh. Ada apaan, Wak? Woi, si Gotri lu diem aja ditanya. Lah, lu yang bener, dia kecapean kali. Nah, saya begitu tuh bang. Enggak, ini mah beneran deh. Gue juga bingung, dia dari pertama kali masuk pintu Surken, Surya Kencana, itu anak gue ajakin ngobrol udah diem aja. Kok gitu ya? Yaudah, akhirnya gue semua mundur ke belakang tuh yang tadi di depan tuh. Ngumpul lah di tempat dia, itu gue tanyain ya kan. Dia juga sama cowoknya juga kan, cowoknya juga bingung ngomong sama gue, ini gimana ya kata dia. Kok dia nggak ngomong-ngomong. Pas gue datang gue tanyain, dia nangis bang. Si Gotri itu. Si Gotri itu nangis. Gotri cewek. Cewek dia. Iya. Dia nangis doang, dia nggak ngomong apa-apa, dia nangis doang, nunduk. Nunduk aja palanya. Pokoknya itu anak-anak ngajakin ngobrol apa segala macem. Itu dia nggak ngomong apa-apa, cuma nangis doang, nangisnya pun nggak bersuara bang, keluar air mata doang gitu. Di situ gue langsung ya kan pikiran gue langsung, wah ini anak jangan-jangan ketempelan, sambet lah bahasanya ya. Tempelan. Itu gue panik setengah mati bang di situ bang. Itu gue naik posisi hari Kamis, itu malam bakalannya malam Jumat. Oh malam Jumat. Itu yang namanya naik hari biasa kan sepi ya, biasanya sepi ya kan, nggak kayak weekend. Ke weekend tuh rame kan Gunung Gede. Itu sepi bang, gua nggak nemu orang sama sekali di jalur juga tuh, nggak nemu orang gitu gua. Gua sebenarnya di jalur tuh udah was-was juga, nggak ada orang nih, gua salah kali ya naiknya ya malam Jumat gitu ya kan. Itu gua panik setengah mati. Itu temen-temen gua ya ada yang ngaji, ada yang bacain ya Yasin, ayat kursi lah, ayat kursi ya, ada yang bacain ayat kursi. Ada yang tetap ngajakin ngobrol, ada yang nyeduin teh, pokoknya panik. Terutama gua, karena emang gua yang udah pernah naik gunung, mau nggak mau itu tanggung jawab gua ya bang ya. Itu bener-bener kejadian yang paling berat sih dalam pengalaman gua mendaki gunung. Ketika temen gua kayak gitu, itu gua bener-bener panik setengah mati. Itu lagi panik-paniknya, pokoknya gua di situ ngerempuk tuh. Gua mau ngambil keputusan juga masih bingung bang, gua berpikir terus. Gue turun pasti kena malam, resikonya makin parah. Gue di sini aja kalau nih anak tetap begini aja, gue ngeri dia juga kenapa-napa. Soalnya udah di atas juga kan. Gue kepikiran hipo bang. Hipotermia. Iya, ya. Itu pun penyakit bisa dibilang penyakit utama kan para pendaki. Iya. Itu anak benar-benar nggak ngapa-ngapain, diem aja, nangis doang kerjaannya. Gue di situ ngerempuk sama anak gimana nih. Akhirnya gue mutusin. Gue berdua sama temen gue si Ono. Berdua, gue mutusin ke Surken Barat. Gue berharap di situ ada pendaki bang yang bisa nolongin gue. Gue jujur gue udah nggak bisa ngapa-ngapain itu bang. Temen gue pun udah nggak bisa ngapa-ngapain, yang lain ya kan. Yang lain udah pada panik, gue berusaha nenangin terus. Udah santai, bisa ini kita tanganin bisa kata gue.
Padahal gue juga panik gitu dari situ. Gue juga pusing ya kan, gue pertama kali nih ngalamin hal begini. Temen kita pas ngedaki ketempelan gitu. Bener-bener baru pertama kali gue ngalamin. Gue ke Surukan Barat, gue di situ udah berharap, gue udah berdoa bang dalam hati gue. Ya Allah, belilah pertolongan nih ya kan buat rombongan hamba nih supaya dikasih jalan keluar gitu ya. Alhamdulillahnya itu ada orang bang teriak dari arah puncak. Iya, yang Edelweiss banyak tuh. Ladang Edelweiss tuh dari situ tuh. Di situ ada suara orang. Gue di situ masih parno bang. Jam berapa itu bang posisi? Itu udah mau setengah limaan kayaknya. Setengah limaan. Gue lama tuh briefing sama anak-anak tuh. Gue ngelilingin si Gotri itu. Gue juga ngerinya dia ngaco kemana-mana ya kan. Gue lama tuh sampai gue ngambil keputusan buat ke Surukan Barat. Itu gue nemuin suara orang. Itu gue masih parno bang. Lu bayangin temen lu ketempelan, lu lagi jalan tiba-tiba ada suara orang, padahal lu gak ketemu orang sama sekali di jalur. Itu orang cuma teriak doang, woi gitu doang, suara gema ya. Aduh, suara tuh. Gue sama temen gue bisik, wah itu suara tuh, samperin gak ya? Temen gue bilang, samperin aja kali, siapa tuh orang. Waduh, gue ngeri juga nih kata gue. Soal kabut masih tebal itu posisi, dan masih gerimis gitu bang. Masih anyep banget dah udara di atas itu. Akhirnya yaudahlah kita samperin. Gua samperin, tuh orang udah lama nggak teriak tuh. Akhirnya dia teriak lagi, dia nyebut nama. Dia nyebut nama temennya siapa gitu, gue lupa. Dia nyebut nama, gua langsung teriak kenceng bang, sekenceng-kencengnya gua teriak. Tuh orang denger gua teriak, kayak nyambut gua teriak, bang, bang. Dia masih nyangkanya gua tuh temennya, nyangka gua masih temennya tuh. Wah ya, nih gua di sini. Gua samperin, pas dilihat mungkin orang lain kali ya kan. Bang, gue ngelambain tangan, bang. Dia ngelihat gue kayak panik bang. Dia tuh kayak ngeh gitu ngeliat gue. Wah ini orang panik. Dia lari ke gue lari ke dia, dia lari ke gue. Itu temen gue sampai nyungsep tuh, saking paniknya gitu ya kan. Ya mungkin dia penuh harapan ya kan, gue ketemu orang nih akhirnya. Gue samperin tuh orang. Orang itu langsung nanya, bang ada apaan? Dia ngeliat ekspresi muka gue tuh bener-bener panik pada saat itu. Ada apaan bang? Kata dia. Bang, tolongin gue bang. Iya lu ada apaan dulu? Tolongin gue bang. Gue gagap sampai ngomong kayak gitu ke dia ya kan. Lu kenapa? Lu berdua doang kata dia. Kagak bang, temen-temen gue ada di belakang. Lah emang ngapa lu tinggal? Gue langsung ngomong sama dia. Gue gimana ya bang mau bilang temen gue ketempel pak kesurupan di atas gunung gitu. Itu pengalaman gue naik gunung tuh masih minim lah. Jadi gue hal-hal begitu bener-bener gue takut banget. Buat ngomongnya aja gue takut. Karena emang ada kejadian itu juga ya kan. Ngomong pelan sama dia. Bang, temen gue ketempel. Ah, ketempel apa maksud lu? Kata dia. Tempel bang, kesurupan. Iya bang, kata gue. Yang bener lu, iya. Emang kenapa lu? Lu nggak aneh? Enggak bang, beneran dah bang. Ya gue naik, ya biasa aja bang. Kata gue. Bang, temen gue ketempel, kata gue. Tempel di mana maksud lu? Surupan, kata temennya. Wah yang bener. Ini sekarang di mana orang? Di sono bang. Ayo ikut gue langsung dirangkul. Itu dia doang tuh yang gue tahu, namanya Bang Jaki tuh dia. Bang Jaki, gue berterima kasih banget sama Bang Jaki dan rombongannya. Kalau nggak ada dia, gue nggak tahu itu. Gue nggak tahu bang, gue nggak ada pengalaman urusan begitu bang, kesurupan apa di atas gunung gitu. Semoga sini ada Bang Jaki ya. Iya semoga kalau Bang Jaki nonton nih sama temen-temennya ya kan. Gue terima kasih banget sama rombongan lu bang. Lu udah bisa dibilang mereka udah nyelamatin gue bang. Gue nggak tahu kalau nggak ketemu mereka tuh, bener-bener. Makasih banget gue. Gue ketemu, yang gue inget Bang Jaki ya kan. Ayo temen lu di mana? Nah yang tadinya mau gue tuh nggak ikut. Mungkin gue nggak tahu ya, dia disuruh nenda lah pokoknya. Bang Jaki sama temennya tuh, yang rambutnya agak gondrong. Gue diajak sama dia, ayo nemuin temen lu yuk. Jalan, gue jalan. Dia sampai bingung, jauh amat. Bang, baru buat nyampe depan, kata gue baru buat nyampe pintu Surken bang, nggak jauh. Gue samperin ya kan sama Bang Jaki tuh sama temennya. Gue jalan, pas udah mau sampai rombongan gue, yang bikin gue kaget bang, itu si Gotri nengok ke arah gue. Si cewek itu yang ketempelan itu, yang kesurupan itu awal ya gue ajakin ngobrol, sampai gue angkat dagunya, dia nggak mau, dia nunduk terus, nggak mau ngeliat muka gue pada semua, nggak ada yang mau dilihat mukanya. Pas gue udah mau nyampe nih sama Bang Jaki sama temennya, dia nengok ke arah gue langsung deg-degan bang. Wah kata gue kontak nih, kenapa nih kata gue. Kayak ada kontak gitu, dia langsung nengok begini, kan tadi begini nunduk ya. Tiba-tiba dia nengok begini, nengoknya gitu, gimana sih orang kayak orang kesurupan bang. Kayak
aduh ya kan, nengok pelan gitu, serem gitu, ngeliatnya juga kayak nggak ada ekspresi. Gue nengok, wah kata dalam hati gue kontak nih, gue deketin, langsung kan temennya itu tuh yang gondrong tuh, dia tuh yang bisa tuh ternyata, dia duduk depan si Gotri nih yang cewek itu, diliatin sama dia, dipegang tangannya, Iya. dingin nih temen lu, kata yang orang gondrong itu. Iya bang, gimana bang, udah tenang aja. Dia kayak baca doa, gua nggak tahu ya kan, dia pokoknya baca doa gitu ya kan, baca doa. Terus temen gue tuh si Gotri itu kayak dia lus mukanya, set ya, dia lus sama dia. Dalam hati gue tuh, mudah-mudahan ini jalannya Allah gitu ya kan, mudah-mudahan ini jalannya. Setelah dia lus, diajakin ngobrol, masih abang itu temen abang Jaki tuh yang gondrong. Emang habis ngambil apaan kata dia. Gue kaget. Di situ si Jawa baru ngeh. Jawa temen lu. Temen gue yang ngebilangin ke gue tuh yang pertama, yang Iya. tiba-tiba, si Gotri diem aja. Di situ si Jawa baru ngeh. Ternyata itu setelahnya ya dicerita sama gue ya. Emang habis ngambil apa nih kata temennya Bang Jaki tuh yang gondrong. Iya. Ini bang, gue langsung tuh sama temen-temen gue merinding. Dia bisa ngomong masalahnya bang di situ. Gue merinding tuh sama temen-temen gue yang lain. Ya sambil bersyukur juga, alhamdulillah udah bisa ngomong ya. Dia ngambil apa itu bang? Itu ternyata pas dibuka. Jadi dia tuh emang kayu ya, dari bawah sih, dari pos 2 kalau nggak salah. Itu bokinnya cowoknya dia tuh nemu kayu. Ya namanya sama pacar kali kasihan ya. Ini pakai kayu biar enak gitu ya kan kakinya. Dia bawa kayu sama selampe. Ternyata tuh di bawah selampe dia tuh ada pasak bang. Oh pasak. Pasak ternyata. Itu pasak itu tuh yang ngejebapin dia kayak gitu tuh. Iya. Pasak. Pas ditanya ngambil apa, dikasih unjuk. Ini bang. Ternyata pas gue lihat, wah pasak kata gue. Terus dia kontak lagi nih. Ini ngambilnya di mana? Di situ bang. Ngomongnya masih lemes, masih nggak normal gitu. Oh si Gotri itu masih dia yang ngomong. Dia yang ngomong justru pas udah ketemu temennya Bang Jaki itu. Si Gotri itu bisa ngomong. Iya. Makanya gue di situ sempat kaget juga, merinding juga gue kan. Sama alhamdulillah juga bersyukur gue, temen gue udah bisa ngomong gitu ya. Iya. Setelah ngomong pasak ditanya, ini ngambilnya di mana? Di bawah situ bang kata dia. Ini kamu masih inget nggak tempatnya? Inget bang. Emang kamu kenapa ini pasak diambil? Dia nggak jawab. Nggak jawab. Dia nggak jawab pas ditanya begitu. Ini kamu kenapa pasak ini diambil? Dia nggak jawab. Kamu mau balikin kak? Mau kata dia. Iya. Mau. Itu pun ekspresinya masih ya bisa dibilang Datar. masih datar banget, nggak normal selayaknya orang ketempel kayak itu ya, kesurupan. Itu masih nggak normal. Setelah itu gue, Bang Jaki temennya, bokinnya sama si Jawa nih, gue berenam tuh ya. Gue berenam. Temannya Bang Jaki nih kayak pengen ngasih tahu sesuatu nih sama gue bertiga. Pertama ditanya sama dia, leadernya siapa? Gue dong jawab ya kan. Karena emang gue kan yang ngajak-ngajakin temen gue. Terus yang mau nemenin siapa? Gue tunjuk cowoknya, ayo ikut gue. Terus yang tahu siapa? Si Jawa tahu ternyata. Bukan cuma si Gotri, si Jawa bilang, gue tahu tuh dia kayaknya ngambil tadi tuh di tanjakan terakhir katanya. Akhirnya gue tarik juga si Jawa ya kan. Akhirnya gue jalan lah berenam. Jalan ya, itu kabut masih tebel ya kan, masih hujan gitu. Gue jalan. Turun lagi berarti ya? Turun lagi bang. Gue jalan tuh sampai pintu masuk Surya Kencana tuh. Itu pas gue sampai pintu masuk kan gitu ya, pohonan ya. Iya, kayak terowongan. Iya, kayak terowongan gitu. Itu angin sekenceng-kencengnya angin bang. Iya. Merinding anjing gue kalau nyeritain itu. Merinding gue juga. Terus Itu angin sekenceng-kencengnya angin. Itu padahal sebelum gue jalan tuh nggak ada angin kan. Kalau gunung biasanya kalau tempat terbuka angin kan kenceng, meluas gitu ya. Ini mah enggak, di daerah situ dong tuh angin kenceng banget. Kata Bang Jaki temennya nih, santai ya, tenang aja ya, udah tenang, ada gua, ntar gua yang ngurusin kata dia. Iya bang, udah tenang kan, udah ada yang paham ibaratnya. Jalan, gua ngelewatin yang batu-batu kali tuh, batu-batu kali, kata gua, wah lumayan juga kata gua nih ambilnya. Jalan sampai terakhir tuh mentok kan, ada turunan terakhir tuh bang, turunan tuh yang masih batu kali, cuman turunan terakhir deh itu pokoknya. Terakhir banget, kalau kita naik tuh tanjakan terakhir, kalau kita turun itu turunan pertama. Yang terjal banget. Iya, turunan pertama, waktu itu bukan terakhir. Maaf. Di situ ternyata dia ngambilnya. Iya. Di situ sebelum ditaruh lagi, yang tahu banget sih si Jawa. Si Jawa yang tahu banget.
Di situ temennya Bang Jaki kayak doa gitu, dia kayak doa gitu ya kan. Gue diem ya kan. Gue tuh sebenarnya nggak ngikutin sampai tempat dia ngambil banget. Dia berdua doang. Iya. Gua, Bang Jaki, Bokinnya, Dikodok masih Jawa itu di atas. Pas turun itu dia tuh berdua tuh, dengan Bang Jaki tuh yang gondrong sama si Gotri itu. Dia turun berdua. Pas dia taruh itu angin kencang lagi bang, mendadak. Iya. Di situ di tempat itu mendadak angin kencang. Di situ gua, astagfirullahaladzim, kata gua, pertanda apa lagi nih kata gua nih. Pas dia taruh bang, itu gua semua dengar suara ketawa bang. Suara ketawa. Itu ketawanya geli banget bang, kayak anak kecil lagi bercanda. Iya. Geli banget itu ketawa. Gue baru itu dengar ketawa kayak gitu. Gue juga kaget. Gimana sih cewek, anak kecil cewek bercanda tapi halus gitu bang, kayak ketawanya geli banget gitu. Itu di sini nih kedengerannya nih. Gue langsung nengok semua. Temennya Bang Jaki, gue langsung ngerangkul gue. Santai ya kata dia. Gue di situ langsung gimana ya? Ya bulu-bulu gue pada tuh udah merinding, temen gue langsung pada panik, anjir kata gue. Situ akhirnya dia naik ya kan. Dia naik, itu udah pas ditaruh itu dia langsung kayak cerah gitu, mukanya udah nggak pucat. Si Gotri itu mukanya udah cerah, udah nggak pucat. Cuman ngomongnya masih dikit emang. Ngomongnya emang masih dikit, tapi mukanya udah nggak kelihatan kayak orang kesurupan lah gitu. Sambet itu udah mulai cerah. Gue jalan ke tenda, kata temen Bang Jaki ngomong ke si Gotri, jangan cerita apa-apa ya kata dia. Ya udah have fun aja, kan kita kan lagi naik gunung nih kata dia, lagi happy gitu, have fun aja. Lu pada bikin tendanya deket tenda gue ya kata dia. Gue ngerinya dia balik lagi kata temennya itu. Ya udah gue jalan sampai tenda dia. Teman-teman gue yang tadi nungguin itu panik setengah mati dia tuh, pas ngeliat gue langsung pada berdiri ya kan. Pada berdiri dia pas ngeliat gue. Dia juga katanya takut bang nungguin di situ, itu sisanya. Sisanya itu takut ditinggal, padahal mereka juga rame-rame. Ya karena ada kejadian kayak gitu ya kan. Siapapun di atas gunung, apalagi mereka baru pertama kali naik. Pastilah ngalamin rasa-rasa panik gitu ya. Berarti bisa dibilang si Gotri itu kesambet ya? Kesambet dia. Gara-gara ngambil pasak gitu ya. Terus sosoknya itu ngomong apa ke Bang? Siapa tadi, Bang Gondrong? Bang Gondrong itu sih nggak ngomong banyak. Dia sih nggak ngomong banyak. Tapi dia sempat sih bilang, dia ngobrol sama gua. Dia tuh nggak suka rumahnya dipindahin. Ternyata pasak itu rumah dia bang. Gue baru sadar di situ. Gue dikasih tahu tuh masih Bang Gondrong itu teman Bang Jaki ya. Nih ada beberapa hal yang nggak boleh lu ambil kalau di gunung. Besi, batu, sama kayu kata dia. Itu bisa jadi rumah makhluk halus itu. Makanya nih gini kejadian nih sama temen lu nih. Gue di situ langsung pembelajaran gue banget ya untuk kedepannya nih pas gue naik gunung. Pembelajaran gue banget itu gak bakal gue inget sih kejadian itu. Bener-bener pengalaman, ya bisa dibilang pengalaman pahit tapi sangat berharga gitu bang untuk kedepannya ya kan, gue sebagai pendaki gitu. Kira-kira berarti sosok yang pasak yang diambil itu sama si Gotri itu rumahnya makhluk itu dan merasa terganggu sama kelakuannya si Gotri. Gitu. Walaupun si Gotri nggak tahu ya bang. Dia nggak tahu, dia nggak tahu sama sekali. Kalau dia tahu juga nggak mungkin, nggak berani. Terus setelah itu pas sampai tenda ada kejadian apa lagi tuh? Pas tenda itu Bang Jaki sampai sempet pengen nginep di tenda gue bang. Dia sampai sempat pengen nginep. Dia sampai ngerelain mau tidur di luar kalau nggak salah tuh. Makhluk itu ternyata punya namanya Putri. Namanya Putri? Putri bang. Oh dia ngomong? Dia ngobrol sama teman Bang Jaki itu. Dia ngasih tahu namanya Putri. Dia penunggu situ tuh, pintu masuk surken itu. Si Putri itu. Sosok dia makhluk halus seperti kuntilanak bang bisa dibilang. Baju putih, rambutnya panjang. Dia tuh pokoknya nguasain situlah, dia sering muter-muter katanya di daerah Surken situ. Dia emang agak usil dia. Itulah, ternyata tuh gue sempet disamperin tuh sama si Putri itu, kata Bang, itu teman Bang Jaki tuh yang gondrong. Tapi dia tahu dia ngerasain hawanya kata dia. Pas itu dia sempet keluar tenda. Si Putri itu ada di atas pohon. Emang kebetulan gue kan di Surken
barat tuh di dekat-dekat pohon tuh ngacampnya. Tuh dia ternyata katanya dia ngompol masih di atas pohon. Sampai pendakian gue selesai kan, ya selesai gue lintas turun Cibodas, gue pun masih tetap bareng Bang Jaki dan rombongannya, walaupun gue disuruh duluan terus sama dia. Lu duluan aja apa-apa. Itu pun di Telaga Biru itu sempat ada kejadian aneh tuh bang. Apa tuh? Si Gotri berhenti di situ bang. Di Telaga Biru itu? Iya, di ke arah ada pos kan ya, Telaga Biru kan ada pos. Dia berhenti, dia ngadep situ aja, udah ngadep situ aja. Tuh sama temen gue udah ditarik-tarik, diem aja dia, kayak nggak bergerak, dia diem ngadep situ aja. Gue takut dia ketempelan lagi, tuh anak kayaknya masih gampang gitu. Itu sempat ada kejadian aneh di situ. Gue di situ langsung istighfar deh buat teman-teman gue baru baca gitu, udah tinggal dikit lagi nih kata gue. Baca lah, semoga nih mah beres lah urusan sampai bawah gitu. Akhirnya udah ditarik ya kan, udah tuh gue bener-bener ngejagain si gue tuh sambil ya istighfar ya kan, baca-bacaan aja gue kursi apa ya kan. Sampailah gue di bawah ya kan, di warung. Nah, di situ gue buka-bukaan tuh. Di situ. Buka-bukaan pasti yang diobrolin itu dong, kejadian itu pasti itu langsung dibuka. Apa tuh bang? Gue asli gue kepo gue. Gue langsung interogasi si Gotrinya bang. Gotri, apa yang lu rasain kata gue waktu itu? Gue nggak bisa ngerasain apa-apa sih kata dia. Badan gue kayak ada yang gerakin kata dia. Gue ngeliat tuh bisa, gue tahu lu pada ngomong apa bisa, cuman gue nggak bisa ngomong kata dia. Gue bisa nangis doang. Ini gue berat kata, di pundak gue berat, gue nggak bisa ngomong kata dia. Pada saat itu gue baru tahu temen gue tuh ada yang namanya si Jaro sama si Wesu, dia punya mata batin. Ternyata pantesan tuh anak tingkah lakunya pas si Gotri ketempelan itu, dia kagak mau ngeliat ke arah si Gotri berdua, lengos mulu. Paling ngeliat sekedar doang. Iya, buang muka gitu. Iya, ngeliat sekedar, cuman mastiin kondisi si Gotri doang. Dia buka suara deh di situ. Iya. Si Gotri tuh katanya ada yang ngelendotin. Jadi kayak lu gendong anak kecil bang, nih kakinya ke sini lengkah. Iya. Ngelewer nih kakinya nih di sini pantatnya lah gitu ya. Ditekep mulutnya. Itu tuh si Putri itu ditekep bang mulutnya. Makanya si Gotri kagak bisa ngomong, dia berasa pundaknya berat, tapi dia denger apa yang gue omongin segala macam, dia denger. Iya. Di situ buka-bukaan, ternyata si Gotri dicekep. Lu tahu lu kenapa diem aja? Ya kan udah sesuai perjanjian, jangan diomongin di atas. Iya sih, gue bener juga ya kan, kata gue. Iya bener juga nih kata gue. Terus gimana? Itu tuh seolah-olah dia kayak ngelecehin kita katanya. Si Putri itu kayak ngelecehin kita. Kita baca-baca apa tuh mereka ketawa. Dia tuh ketawa. Ngetawain gue pada gitu. Ketawain gue pada. Sampai dia bilang, mungkin ada kontak ya karena teman gue itu bisa ya. Lu pada baca begitu masih bagusan bacaan gue daripada lu pada. Oh katanya gitu. Kata dia gitu bang. Iya, kata makhluk itu. Ada makhluk itu, temen gue cerita ke gue gitu. Lu pada baca ayat kursi apa segala macam. Bacaannya masih bagusan gue daripada lu. Kayak ngelecehin gitu ya. Iya kayak ngelecehin gitu. Waduh kata gue, ternyata begitu kata gue permasalahannya. Iya. Nah lagi di sela-sela obrolan itu ya kan, tiba-tiba tuh anak berdua diem bang. Gue curiga tuh sama anak tuh. Tuh anak berdua diem aja. Gue udah gak berani nanya apa-apa tuh. Gue udah tahu ya kan. Diem. Itu si Jaro mondar mandir ngerokok bobo kopi. Ya, anak apa nih ya kan. Temennya si Jawa ternyata tahu karena dia satu STM lah gitu. Ya udah nepok gua, udah biarin aja katanya. Tuh anak keluar jendela, balik lagi. Pas udah aman, dia ngomong. Apa tuh? Si Putri di atas genteng tadi. Pas kita omongin, gua di situ merinding bang semua. Kata gua, udah kita nggak usah banyak cerita dah. Posisi kan malam bang ya, berbeturun itu. Jam berapa? Jam 11-an kayaknya gue di warung tuh, di warung si ibu, Cibodas. Langsung putus bang obrolan. Di malam itu. Di malam itu juga. Udah cukup tahu intinya itu si Gotri kenapa, apa penyebabnya ya kan, kayak gimana kronologinya gitu. Kenapa kok dia bisa begitu ya kan. Ternyata tuh yang kita omongin gak seneng kayaknya. Nyamperin dia. Jaro bilang dia di atas. Tapi ini sekarang gimana? Dia udah pergi. Tadi makanya gue ngejagain. Si Jaro tuh panik dia. Dia ngejagain aja tuh, mondar mandir aja dia tuh anak. Bawa kopi, rokok, mondar mandir. Gue udah curiga aja.
ternyata di atas dia bang. Dia nggak seneng ternyata itu gue obrolin lagi di bawah. Itu setelah gue pulang ke Jakarta sih itu biasa-biasa aja sebenarnya, biasa-biasa aja. Cuman di beberapa hari kemudian Bokinya telepon gue ngajak ketemuan. Pas itu gue ketemu di kampus, kata gue, kenapa? Si Putri masih digerayangin aja, kata di rumah. Sama sosok Putri. Sama si Putri itu, jauh juga ya. Dia sampai ke rumah-rumahnya si Putri, gokil gue di situ. Langsung gak habis pikir bang. Waduh terus gimana nih, gue enak juga sama orang tuanya. Si Putri kata, orang tuanya kayak lapor lah ke Bokinnya ya kan. Ya namanya habis naik gunung, anaknya tiganya kayak aneh gitu bang. Kayak aneh, kadang tengah malam suka nyisir. Kadang suka ketawa-tawa gitu, kayak masih aneh. Bokinnya enggak kali ya. Bokinnya langsung, ya mungkin komunikasian juga kan si Putri itu. Dia bilang dia kayaknya masih ngikutin gua, katanya gitu. Itu sih, ya gua sih teman-teman gue nih ya kan, orang-orang Pandeglang biasanya pada bisa kan gitu kan. Minta tolong temen gue, dia pasti punya guru kan, minta tolong. Gue bilang, weh guru lu tolong dong nih si Putri diamanin gitu ya kan. Udah diamanin, beberapa hari kemudian temen gue bilang emang si Putri itu masih penasaran sama si Putri. Masih penasaran katanya. Tuh anak emang agak gampang kayaknya. Kayaknya agak gampang dia tuh buat ketempel gitu bisa dibilang. Setelah itu dia diobatin dan alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah sembuh, dia normal lagi, aktivitas kuliah apa. Dan itu setelah kejadian itu di 2013 loh naik ke Cikuray sama gue ya. Wah itu bang. Dan itu... gue naik ke Cikuray sama dia dan sama si Gotri sama pacarnya mantannya. Ini ya. Gue nyasar di Cikuray, gue pernah cerita ke channel orang juga. Iya. Nah ini sama dia nih, gue nyasar di Cikuray dan si Gotri itu datang bulan ya. Dia begitu lagi. Iya, kejadian begitu gitu lagi dia. Banyak banget sosoknya. Nah, buat teman-teman yang belum nonton itu ada di RJ5 nanti. Itu lu tonton aja kisah. Nih gue nih sama dia nih. Cikuray nyasar tanpa inian ya, tanpa. Wah kita nggak tahu bang itu lihat mana. Dan alhamdulillah sampai puncak ya bang. Puncak itu berhari-hari itu kita di gunung. Digangguin banyak banget ya. Wow. Kan abang sendiri itu yang ngerasain. Iya. Waduh kacau. Gokil. Dan untungnya gue naik sama mereka yang lumayan lah nih Bang Ais kan salah satu mapala di sana, salah satu kampusnya ya kan. Bisa aja Bang Badun. Walaupun waktu 2012 masih pemula, dia 2 tahun nih ya, setahun mengikuti pelatihan ya, dan kita benar-benar latihan di Cikuray. Ya, perbanyak pengalaman lah sebagai pendaki, kita harus banyak makan makan asam garam. Gokil sih ya Cikuray kita ya, nyasar. Cikuray, waduh berhari-hari itu Bang. Alhamdulillah tembus sampai puncak. Tembus alhamdulillah. Dengan niat dan tekad dan sabar dan ambiar pokoknya. Buat teman tekad kita sih yang kuat itu Bang, pas itu. Ini orangnya nih. Ntar kalau buat teman-teman yang belum nonton nanti ada di RJ5, tonton aja. Gua nanti ada cerita gue di sana. Oke, apalagi Bang Ais? Ya mungkin cerita cukup sampai situ sih Bang. Gitu ya. Gue merinding terus Bang ceritain itu. Semoga Gotri sama Kodok ya dan yang lain teman-temannya dalam keadaan sehat walafiat ya Bang ya. Amin. Dan teman-teman semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini malam ini hujan nggak berhenti-berhenti guys. Dari tadi gue dalam tenda, salah satu di bumi perkemahan ya di area Jakarta. Ini gue berlima nih sama tim Badru Caps Lock lagi ngecrek kita di YouTube. Sebagian ada yang ngecrek juga di jalanan buat dana sosial. Bansos itu. Bansos. Mulia lah mulia itu. Iya, bantuan sosial. Ya mungkin cukup sih. Mungkin nanti Bang Badru ceritain yang kisah di Cikuray aja. Iya, pokoknya itu juga wah. Buat teman-teman yang udah nonton Cikuray ini dia. Ini orangnya yang keren. Cerita dari Bang Ais ini cukup barbar sih. Mungkin kalau banyak yang cuma dengar cerita misteri atau podcast seperti ini, wah biasa aja ya. Cuman kalau kita lagi di dunia nyatanya aslinya itu paniknya luar biasa ya. Aslinya Bang, ketika teman mengalami kejadian seperti itu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan diaktifkan loncengnya. Oke Bang Ais, terima kasih banyak Bang Ais sudah berbagi cerita
Semoga Bang Ais bisa menjadi yang lebih baik lagi ya Bang ya. Amin, begitu juga. Kita lanjut ngopi lagi Bang Ais siap, ya. siap. Malam syahdu, kabut udah mulai turun. Gokil sih malam ini. Asik. Oke, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.